Shalom, para sahabat insan yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel yang kita kasihi ini. Mari kita mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Agustinus Kalepe, Pastor Paroki Santo Petrus Pangli Toraja Utara, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat berjumpa kembali lewat Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 23 Juni 2020. Kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengendaki supaya kami senantiasa mempersiapkan diri kami untuk menerima sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dan akan mengupayakannya dalam seluruh kehidupan, sehingga hidup kami semakin sempurna. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius pasal 7 ayat 6, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kakimu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesatlah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bacaan kita pada hari ini saya berikan judul Kesiapan Menerima Sabda. Sesudah merenungkan khotbah Yesus yang mendasari kehidupan para murid, penginjil mengajak kita merenungkan beberapa pedoman singkat hidup beriman. Yang pertama, bila orang mau memasuki kehidupan yang sempurna, maka ia juga bersedia berkembang bersama dengan yang lain. Kedua, apa yang diinginkan dari orang lain mesti juga menjadi pedoman untuk mengembangkan diri sendiri. Dan yang ketiga, jalan untuk menuju kesempurnaan memang adalah jalan yang sempit. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, jalan sempit itu bisa ditempuh, kendati sarana terbatas, perjuangan berat, banyak tantangan dan hambatan. Namun Yesus sudah menunjukkan bahwa keselamatan Allah tetap bisa ditemukan, karena ia sendiri menempuh jalan salib. Maka sebagai pengikut Kristus, apakah kita bersedia memikul salib kita mengikuti Yesus? Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pengalaman jatuh dalam masalah berat adalah bagian dari kehidupan kita manusia. Seperti halnya Raja Hizkia dalam bacaan pertama hari ini, ia mendapat masalah berat untuk menyelamatkan hidupnya dan orang-orang Israel dari penjajahan Raja Asyur. Tapi setelah mengolah semua persoalan dalam kehidupan, dia membuka diri, membuka hatinya. Akhirnya ia meminta pertolongan kepada Tuhan Allah. Ia percaya hanya Allah saja yang mampu mengatasi masalahnya. Allah pun mengabulkan permohonannya dan Israel terluput dari bencana. Kita pun pasti memiliki persoalan kehidupan masing-masing. Bagaimana hal itu kita perjuangkan
kita akan senantiasa diteguhkan oleh sabda Tuhan. Beberapa sikap religius ditawarkan untuk menempuh jalan hidup bersama dengan Yesus. Yang pertama, disinggung jalan menghormati kekudusan yang bernilai, berharga, membuka diri, dan mengakui segala sesuatu yang baik dalam diri setiap orang. Mencampakkan kekudusan merupakan sikap kekafiran dalam kehidupan ketidakpercayaan. Yang kedua, memperhatikan kaidah agung yang kamu kehendaki dari orang lain, lakukanlah itu juga sendiri bagi orang lain. Dan yang ketiga, berusaha sekuat tenaga dan kemampuan untuk selalu berusaha mencapai hasil yang jauh lebih baik dan lebih indah. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dari diri kita, dan dengan demikian kita akan sungguh mempersiapkan diri kita menerima sabda Allah, dan sabda Allah itu akan membuat kita semakin tumbuh berkembang dan hidup semakin sempurna. Kita diajak untuk melalui pintu yang sempit. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan kami lewat sabda-Mu pada hari ini. Semoga dengan sabda-Mu ini hidup kami semakin sempurna, karena kami berusaha untuk menyiapkan diri kami menerima sabda-Mu dan melakukannya, melaksanakannya dalam seluruh kehidupan kami. Dan dengan demikian kami sungguh akan memperoleh kehidupan bersama Dikau melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga saudara-saudari bersama seluruh keluarga dan orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat para sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Agustinus Kalepe. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Agus. Semoga pastor dan segenap umatnya di paroki selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.